Astagfirullahaladzim. البديهة أن الله يفتح علينا بطوح العارفين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والصالحين ووالدي الحاضرين أجمعين ثم إلى روح قطب العلماء شيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح قطب الحوالي شيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني ثم قطب الأكوان شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم إلى روح مولانا شيخ محمد رشد بن عبد الله بنجري شيخنا محمد زين بن عبد الغني شيخ جميع أصولهم وفروعهم يا أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يؤيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata hazinun birubwatin ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, ala, perhatikanlah. Wa innal jannata hazinun birubwatin. Sesungguhnya surga itu sulit bagi nafsu. Sulit bagi nafsu. Ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Perhatikanlah, sesungguhnya neraka itu mudah. Neraka itu mudah dan menyenangkan bagi nafsu.
Ini kaitannya dengan hadis Nabi yang sebelumnya, yaitu ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nar huffat bisyahawat. Ya Nabi, sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci nafsu, sementara surga itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Jadi di sini dengan hadis yang semakna, kata Nabi, surga itu sulit bagi nafsu. Karena memang jalan menuju surga itu sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali, gambarannya itu ngalih bagi nafsu. Berat. Sebagai contohnya saja, kita ketika sedang beraktivitas, lagi sibuk-sibuknya begawi, lalu azan zuhur misalnya, atau azan apakah. Nah, di sini pertentangan antara nafsu dengan bisikan iman. Ujar nafsu, tanggung lagi gawian. Gawian ini tanggung lagi. Harus tuntung, ini deadline, ini masalahnya. Ujar bisikan iman, ini awal waktu, ini perintah Allah. Nah, kebanyakan dari kita, kain aja kan sembahyang aja, panjang aja lagi waktunya. Nah, menang nafsu artinya di sini. Subuh, harinya hujan, kedengaran orang azan, sama juga nih. Bisikan iman itu memadahi, sadang sudah bangun, tohok aja kalau sudah guring. Ujar nafsu, hujan harinya nengainya, tarik salimut. Nah itulah. Jadi memang berat bagi nafsu untuk jalan menuju surga ini. Nah tapi sebaliknya, wa innan nar sahlun bisahwatin, neraka itu mudah dan menyenangkan bagi nafsu. Ini kita ini kan tabiat manusia ini semakin dilarang semakin penasaran. Makin dilarang tuh makin penasaran. Contohnya aja adalah, misal nih, bajudi hukumnya haram, hendak tahu ya nang kayak pegarang main judi itu aja. Nah kita hendak tahu nang kayak pegarang main judi itu. Lalu main judi terang-terangan supan. Akhirnya apa? Di mana main judinya? Di handphone. Ada kalau tak anaknya tak aplikasinya. Penasaran nang kayak bagar aja minum miras tuh ya. Nya makin dilarang makin penasaran, sekali barang ya. Nah, sekali barang. Apabila sekali itu kayaknya jadi 2 kali, ya. Bila 2 kali jadi 3 kali. Nah itu. Nah, jadi pendeknya jalan menuju surga itu berat bagi nafsu, sementara jalan menuju neraka itu nyaman bagi nafsu. Summa ma'adzalika kullihi fa innal 'abda dha'ifun. Kemudian daripada yang demikian itu, artinya surga tadi berat bagi nafsu. Kemudian neraka itu mudah bagi nafsu. Sementara daripada yang demikian, fa innal 'abda dha'ifun, maka sesungguhnya hamba ini adalah pribadi yang lemah. Wazamanu sa'bun, dan masanya pun sudah sulit. Ini kita nih mempertahankan diri kita nang kayak apa supaya berada di jalur menuju surga. Yang menjadi masalah, jalur menuju surga ini ngalih bagi nafsu. Jalur menuju neraka ini nyaman bagi nafsu.
Sementara keadaannya fa innal abda dhaif. Hamba ini lemah, diri ini lemah. Waz zamana sa'bun, sementara masa ini semakin sulit. Sebab ujar Nabi, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nang paling baik masa itu ya Nabi di mana aku hidup. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Apalagi di masa di mana mendekati akhir zaman. Masa di mana mendekati akhir zaman itu adalah masa yang paling sulit untuk beribadah. Orang beribadah dianggap aneh. Asa aneh. Nah itu. Membaca Quran asa aneh. Nah gitu nah. Wa amruddin mutaraji', kemudian perkara agama itu akan kembali seperti semula. Nabi mengatakan di dalam hadis, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dengan sesuatu yang dianggap asing. Dan dia nanti akan kembali menjadi sesuatu yang dianggap asing, dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh itu ya Nabi. Iya tadi. Dahulu di masa awal Islam, orang-orang kafir Quraisy melihat orang Islam sembahyang itu aneh. Mengaji aneh. Wah ini pun demikian. Orang pindah hadir ke majelis taklim, pindah aneh. Apa aja? Boyoyuh duduk bongongot aja. Nah. Ini pun akan kembali itulah. Sementara diri kita ini hendak masuk surga, gitu nah. Diri ini hendak masuk surga, tetapi keadaannya surga tadi diliputi dengan sesuatu yang menyusahkan bagi nafsu. Nah ini keadaannya nih. Wal faragha qalilun, sementara masa lapang itu semakin sedikit. Masa lapang itu orang sibuk dengan segala macam aktivitas. Kada lagi kita perkirakan beribadah. Nang ada imbah tontong begawi uyuh istirahat guring. Isuk kayak itu pulang begawi istirahat bulik guring. Nah, padahal ada lagi kehidupan nang lain setelah itu. Wasyughlu katsir, sementara kesibukan banyak jar Imam Ghazali. Wal umru qasir, umur itu pun semakin pendek. Orang biasanya ulang tahun lah, bila ulang tahun tanpa dinyanyiakan selamat panjang umur dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya bukan selamat panjang umur, seharusnya selamat bahandapnya umur. Amin, sarik orang sambat gitu. Banyak selamat panjang umur. Artinya umur mungkin maksudnya selamat panjang umur tuh banyak deh bisi umur kita. Padahal hakikatnya najar umur bukan panjang tapi malah badikit. Artinya jatah umurnya tuh makin hari makin badikit. Wa fil amali taksirun, sementara di dalam beramal ibadah kita ini banyak lalai. Lalai. Andai kata kada lalai juga, andai kata nih kada lalai juga, maka keadaan ibadah kita ini pun ibarat pakaian itu banyak nang compang camping. Makanya di dalam hadis itu Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya awal-awal amal ibadah yang dihisab oleh Allah daripada umatku ini, ujar Nabi, adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha.
Apabila sholatnya itu beres, apabila sholatnya itu tunai, faqad aflaha wa anjaha, maka dia beruntung dan sukses. Maksudnya itu, apabila sholatnya ini beres, maka amalan-amalan yang lain itu 4 juga beres. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sholatnya ini rusak, kada sempurna, kada beres, maka dia akan rugi serugi-ruginya. Nah, ini kan antara orang nang sembahyang lawan kada. Lalu bagaimana orang nang sembahyang, tapi sembahyangnya ini kada apa jurang, ibaratnya tuh ujian bahasa sambungan hadisnya tuh fa inin taqasa, apabila kurang daripada sembahyang itu. Maksudnya kurang di sini kurang khusyuk, kurang adab, kurang sunnah dalam sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa minal fariḍah. Ujar Allah Ta'ala nu malaikat, malaikat, lihati bang hambaku tu adakah berisi sembahyang sunat. Maka sembahyang sunat inilah nang akan menjadi penambal terhadap sembahyang nang kurang tadi. Maksudnya nang kurang ini bukan kurang sembahyangnya, kurang khusyuk, kurang adab, kurang sunnah. Nangaran menambal ini kan berarti nang ditambal nih ada. Orang datang ke bengkel, nambal bannya. Ada istomat ya tukang tambal ban. Itu sudah tentong mana sepeda motornya kadadanya. Apa nang ku tambalnya? Artinya sembahyang sunat ini gak menjadi tambalan bagi sembahyang fardu nang kurang sempurna, ya kurang khusyuk. Makanya kita ini kan sembahyang salat, ya Pak, yakinlah kita khusyuk, kada yakin 100%. Sunnah sembahyang apakah sudah kita gawi seberataan? Sepalihnya aja. Adab-adab sholat pun apakah kita tunaikan? Mbah nu iya, mbah nu kada. Kurang artinya nih. Maka yang menyempurnakan itu adalah ibadah sholat sunnah kita. Nah, ini nang sembahyang toh. Tapi nang kada sempurna, maka diambil daripada sholat sunnah. Ketaksiran kita dalam beramal ibadah. Nah, sementara kita menuntut kepada Allah, ya Allah masukkan ulun ke dalam surga. Tuntutan kita nih nangka itu kepada Allah. Nah. Wan naqidu basir, sementara orang yang mengintai itu senantiasa melihat. Wal ajalu qarib, ajal itu semakin dekat. Wassafaru ba'id, perjalanan itu jauh. Maksud perjalanan itu jauh tuh, kita nih kalau hidup sudah melewati beberapa alam dan akan melewati beberapa alam lagi. Awalnya kita berada di alam arwah. Manusia ini belum ada lagi di dunia ini, semuanya masih berupa roh terkumpul di alam arwah. Lalu ketentuan Allah Ta'ala ada nang roh tadi timbulnya di abad sekian, di tahun ini, di akhir zaman, sudah ada ketentuannya. Nah, dari alam roh berpindah ke alam rahim. Dari alam rahim masuk ke alam dunia. Dari alam dunia menuju alam barzakh, dari alam barzakh akan menuju ke alam akhirat. Jadi kita ini berada di alam pertengahan. Jika ibarat laut, itulah kita ini di tengah-tengah laut. Di tengah laut inilah gelombang tunang tinggi-tinggi. Artinya di dalam kehidupan dunia inilah tipu daya yang luar biasa. Nah, jadi perjalanan kita ini itu jauh dalam artian semakin jauh perjalanan seharusnya perbekalan kita tuh semakin banyak. Perjalanan parak aja sedikit aja bekalnya wajar aja. Semakin jauh perjalanannya semakin banyak juga bekal yang harus kita bawa.
Wa ta'atu hiya zadu, sementara ketaatan kepada Allah itulah yang menjadi bekal. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah itulah yang menjadi bekal. Sementara untuk ketaatan kepada Allah tadi diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Untuk menjalani ketaatan kepada Allah itu diliputi hal-hal yang dibenci nafsu. Jadi serba salah katanya nih. Niat hati hendak berbuat taat, tapi ketika hendak menggawi berat. Berat kita menggawinya, kenapa? Nafsu tadi, Bang. Nah, wahiyya faitatun la maradda laha, dan ia nafsu itu akan senantiasa lepas. Ketaatan tadi akan lepas. Fala maradda laha, maka dia tidak akan kembali lagi. Jadi kita ini kalau menurut Al-Quran itu, semua kita orang yang beriman ini sudah dibekali wahadainahun najdain. Kita ini diberikan dua jalan. Najdain, dua jalan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka, kita memilih. Dalam ayat lain disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini diberikan bibit sudah, nah ini bibit hendak menjadi ahli surga kah? Bibit hendak menjadi ahli neraka kah? Sudah disiapkan. Kita memilih nang mana. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Zahirnya kita nang memilih hendak menuju surga kah, hendak menuju neraka kah, zahirnya. Nah, walaupun secara ketentuan hakikatnya itu Allah Ta'ala, tapi kita nang memilih. Nah, bila kita memilih jalan menuju surga, kenapa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatunya itu akan dimudahkan. Orang yang memang ditentukan Allah masuk ke dalam surga, maka dimudahkanlah baginya jalan menuju surga. Nah, tinggal kita aja lah, kita lah. Dimudahkan ke arah nang mana kita ini. Nah, apabila dimudahkan dalam hal beribadah, maka syukurillah. Karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abul Abbas Al-Marsi, awqatul abdi arba'ah la khamisa lahu. Waktu-waktu di dalam waktu-waktu hamba dalam kehidupan ini isinya 4. Waktu-waktu hamba nih di dalam kehidupan ini, arti dalam kehidupan itu artinya selama nangnya kada guring tuh 4 isinya. An-ni'matu wal baliyatu wat ta'atu wal ma'siyah. Lamun kada nikmat musibah, lamun kada nikmat musibah atau ketaatan atau maksiat, isinya nih kita rahatan sadar kayak ini nah. Itu antara 4 aja kemungkinannya. Lamun kada nikmat, bala, musibah, ketaatan atau ibadah atau maksiat. Walillahi 'alaika fi kulli waqtin sahmun minal ubudiyyati yaqtadihil haqqu minka yahkumur rububiyah. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala atasmu di dalam setiap 4 waktu tadi ada hak kehambaan dalam hal beribadah kepada Allah. Nang nikmat, bala musibah, ibadah, maksiat, 4 macam ini ada tuntutan Allah nang isinya ibadah di dalam 4 macam ini. Bahkan di dalam maksiat itu ada tuntutan ibadah. Nah, kayak apa penjelasannya? Faman kana waqtuhu ta'ata, maka siapa yang keadaannya itu adalah ibadah. Saat itu dia beribadah, saat itu bentuknya ini ketaatan kepada Allah, maka bagaimana jalan ibadahnya? Fasabiluhu syuhudul minnati minallahi alaihi an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyami biha.
Maka ketika orang itu di dalam keadaan berbuat ketaatan kepada Allah, lagi sembahyang, lagi mengaji, lagi di majelis ilmu, lagi i'tikaf dan sebagainya, nang isinya itu adalah ketaatan kepada Allah, maka jalan kehambaan untuk menjadi seorang hamba Allah itu syuhudul minnati minallah, menyaksikan karunia ini adalah datangnya dari Allah. Ketika kita lagi beribadah, lagi sembahyang, lagi puasa, lagi mengaji, maka tuntutannya adalah alhamdulillah. Artinya aku diberikan Allah Ta'ala keadaan saat ini lagi beribadah, saat ini lagi mengingat Allah. Nah itu nah, artinya tuh menyadari diri bahwa kawannya kita beribadah ini atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan kehambaannya tuh kayak itu. Kadang kita tuh merasa, oh aku nih ibadah nyata sudah ahli surga. Nah itu. Padahal seharusnya ketika kita beribadah kita menyadari diri, alhamdulillah aku kawa beribadah, semua ini adalah karunia Allah. Nah itu apabila keadaan kita sedang berbuat ibadah. Faman zafi'ah wa man kana waqtuhul maksiat, maka siapa yang keadaan waktunya saat itu sedang maksiat. Ini tuntutan ibadahnya nih. Seandainya dalam waktu itu dia melakukan maksiat, pamuqtadal haqqi minhu, maka tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya wujudul istighfari wan nadamu, maka dia itu harus beristighfar dan menyesal. Seandainya dia berbuat dosa, maka tuntutan dari Allah kepadanya merupakan bentuk kehambaan diri kepada Allah, istighfar. Pas tagawi dosa, astaghfirullahaladzim. Nah itu tuntutannya tentang kayak itu ketika lagi berbuat maksiat dan menyesal. Wa man kana waqtuhun ni'mata, dan siapa ketika keadaan waktu itu adalah mendapatkan nikmat. Ya kan 4 tadi teh. Mun kada nikmat, musibah, ibadah ataupun maksiat. Nah, lamun orang nang pada waktu itu keadaannya ini merasa nikmat nang ada, fasabiluhu syukru, maka tuntutan Allah kepadanya adalah dengan bersyukur, menyukuri. Kayak apa caranya? Dalam ilmu tasawuf tuntutan syukur dalam ilmu tasawuf terhadap nikmat itu apa? Wa huwa farahul qalbi billah, senangnya hati dengan Allah. Lamun biasanya kalau apabila syukur itu kita mulut mengucap alhamdulillah. Nah itu nah. Lalu kemudian anggota tubuh kita mempraktekkan semua itu dengan beribadah, ini syukur. Tapi kalau di dalam pandangan ilmu tasawuf, ketika seseorang itu mendapat nikmat, maka tuntutan dari Allah untuknya adalah bersyukur di hatinya. Sebab kan fokus ilmu tasawuf itu adalah masalah hati. Apabila hati sudah bersyukur, bila hati itu sudah bersyukur, maka anggota tubuh itu akan mengikutinya. Sebab nang utama di dalam tubuh manusia itu adalah bagaimana keadaan hatinya. Jika ibarat kendaraan, maka hati itu adalah nanang supirnya. Nah itu. Bila supirnya bagus, maka kendaraan tadi akan sampai dengan selamat. Wa man kana waqtuhul baliyata, dan siapa yang ketika keadaan waktunya itu adalah musibah. Kayak apa tuntutan Allah Ta'ala untuknya? Fasabiluhur ridha bil qada was sabri, maka jalan daripada melaksanakan kehambaan kepada Allah di dalam mendapat bala dan musibah itu adalah ridha dengan ketentuan Allah serta sabar. Ini teorinya kayak itulah. Jadi apapun keadaan kita, apakah dapat nikmat, apakah dapat musibah,
Apakah kita sedang berbuat ibadah, apakah kita sedang berbuat maksiat, di dalam keempat keadaan ini ada tuntutan Allah kepada kita. Jadi tuntutannya tadi, apabila saat itu kita berbuat ibadah, berbuat ketaatan kepada Allah, maka tuntutan Allah kepada kita adalah menyaksikan, menyadari apa yang kita lakukan ini semuanya adalah karunia Allah kepada kita. Apabila saat itu yang kita lakukan maksiat, maka tuntutan Allah kepada kita adalah beristighfar dan menyesali apa yang kita lakukan. Dan siapa yang ketika waktu itu dia mendapatkan nikmat, maka jalan kehambaannya adalah hati kita menyukuri, bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang dapat musibah saat itu, maka tuntutan Allah sebagai bentuk kehambaan adalah ridha dengan ketentuan Allah. Imbah ridha lalu sabar aja lah. Nah itu anunya tuh, apa ngarannya, tuntutan daripada keadaan waktu, dan kada lepas kita dari itu selama kita kada guring ya, selama kita sadar tuh mesti dah 4 macam tuh ada lawan di kita. Nah, faman zafira biha faqad faza wa sa'ida abadal abidin wa dahrad dahirin. Maka siapa yang menghasilkan ketaatan kepada Allah, maka dia telah beruntung dan bahagia selama-lamanya. Wa dahrad dahirin, dan setiap saat akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man fatahu dalika, dan siapa yang keluputan yang demikian itu daripada ibadah. Dalam hidup nih kada beribadah, khasira ma'al khasirin, maka dia akan rugi bersama orang-orang yang rugi. Wa halaka ma'al halikin, dan dia akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Fasara hadal khatbu idan wallahi mu'dalan, maka jadilah perkara yang besar ini akan menjadi sulit baginya. Ibadah itu akan menjadi sulit baginya, maka itu sebuah kerugian baginya. Wal khataru aziman, sementara kekhawatiran itu akan semakin besar. Jadi kayak apa jalannya kita nih? Ujar Imam Ghazali tadi, kalau artinya jalan menuju neraka itu mudah bagi nafsu, jalan menuju surga itu sulit bagi nafsu. Sementara umur semakin berkurang, sementara keadaan diri semakin sibuk, kesibukan semakin bertambah, zaman semakin sulit. Kayak apa kita mengatasi, padahal kehendak kita ini masuk surga? Maka jalannya adalah kita memperbanyak bekal ketaatan kepada Allah, banyak beribadah. Nah itulah. Nah tentu dalam beribadah ini harus ada ilmunya juga. Nah itulah, harus ada ilmunya. Nah ilmunya tentang ibadah ini pulang nang dituntut telah. Cuma artinya Imam Ghazali ini memberikan gambaran umum kayak itu. Nah, kita nih kada kawa hendak selamat tuh sekadar angan-angan aja, kada kawa. Hendak masuk ke dalam surga tuh sekadar mencita-cita aku hendak masuk surga, tapi kada beribadah, kada kawa aja Imam Ghazali. Tuntutannya adalah bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekal yang paling baik bagi seorang hamba untuk sampai ke akhirat dengan selamat adalah bekal takwa. Simpulan daripada takwa itu adalah menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Itu pang takwa sudah. Nah kemudian falidzalika azza man yaqsidu hadat tariq wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar.
اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.